Bapak itu tuh sidangnya sedang perdata. Aduh, teruntuk Dokter Reza Gladys, ya. Persidangan itu namanya persidangan atas laporan Wan Prestasi. Masa sih harus kelasnya Mambel yang jelasin? Mambel aja yang bukan dokter paham loh. Wan Prestasi. Udah tidurnya udah cukup belum? Ya, sehari tidurnya jangan 2 jam, minimal itu 6 jam. Biar nggak pelongok-pelongok gitu ya. Biar jadi dokter yang bisa dipercaya lagi sama masyarakat. Plus pesannya dokter belajar formulasi, ya. Jadi kamu wajib untuk belajar formulasi sebelum kamu jualan skincare yang bener, ya. Karena dokter denger ternyata tetap aja ya produknya masih seperti itu. Oke ya guys ya, be smart. Dokter ingatkan lakukan cancel culture. Ya kenapa? Karena owner-owner skincare flexing ini belum mendapatkan ganjaran dari apa yang sudah mereka perbuat di masa lalu. Sampai sekarang mana hukumannya? Kalau di luar negeri orang yang jualan overclaim itu udah masuk shell. Kalau sekarang kok enggak sih? Padahal ratusan miliar yang sudah diambil uang masyarakat. Kok mereka masih tenang-tenang aja? Oke, jangan lupa ya, cancel culture. Salam cerdas bareng dokter detektif. Ini pesan buat Ibu Dr. Reza Gladys. Sam cuma mau bilang, Ibu Dr. Reza Gladys yang terhormat, Ibu yang glowing itu, tolong kalau ada pengadilan tuh langsung hadir. Jangan bikin perkara dari tahun lalu sampai tahun sekarang ini. Tunda-tunda masalahnya, bahas kamu masalah yang terjelas dari tahun lalu sampai tahun ini. Kalau masalah suatu kali panggil itu datang, jangan mewakili. Kemarin pergi di Polda dan mewakili. Bikin ganas, lari-lari dari masalah. Paling aneh itu kalau tidak bertanggung jawab namanya dokter. Nama dokter lagi, Tuhan tidak bisa bertanggung jawab dengan kata-kata. Pilapor orang baru tidak datang. Sekarang undur ke 20 hari, 30 hari, 1 bulan, 30 bulan. Aneh, kalau saya jadi kon dokter saya bilang memang saya langsung datang di pengadilan kalau memang saya benar. Dokter kalau ada begini-begini orang bingung. Maksudnya koni laporkan orang, tapi kau bertanggung jawab. Akhirnya bingung, bukannya kau coba kayak jadi dokter tuh kayak pintar sedikit. Kalau mau melapor orang, tuh pilapor tuh tanggung jawab dengan apa kau laporkan, bukan pergi lari umpet-umpet kayak macam semut lari sembunyi begitu. Bawa pasukan sampai 100 kali kemarin berapi-api, giliran sekarang bertanggung jawab. Manusia aneh betul Dokter Reza Gladys ini. Sidang 11 Juni tadi antara gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani untuk Reza Gladys, kembali Reza Gladys itu tidak datang, cuman kuasa hukum yang mewakili di persidangan. Padahal kabarnya di Kompas katanya Reza Gladys itu mau datang. Hanya kan boleh-boleh aja kalau misalnya kuasa hukum, misalnya you tergugat, terus kuasa hukum yang hadiri, yang wakili emang bisa secara prosedural, secara aturan, tinggal diberikan kuasa. Terus sebenarnya sidang yang seru itu adalah nanti di pemeriksaan saksi dan pembuktian. Bukti apa saja yang akan dituangkan, disajikan, dan saksi apa saja yang akan didatangkan dan diperiksa supaya menguji apakah kesepakatan itu ada sah secara hukum atau tidak. Jadi teman-teman pasti kalian gemes kan? Gemesnya itu sama kenapa sih dia nggak datang? Kenapa sih dia nggak datang? Karena kalau di agenda sekarang Dokter Reza Gladys juga datang, itu paling kan cuma duduk-duduk doang, belum waktunya yang seru kan. Jadi kita tunggu aja, makanya kalian pantau terus biar nanti kita review sidangnya antara Nikita Mirzani melawan Reza Gladys di gugatan Wan Prestasi. Thank you. Klien kami Dr. Reza sama Dr. Mufid akan datang nanti pada saat mediasi. Kalau misalnya klien kami datang hari ini, ya Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dia mau diskusi dengan siapa? Belum ada lawannya, ya. Jadi bukan tidak mau datang, tapi pada saat nanti mediasi, ya kami pastikan Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dengan catatan pihak lawan bicaranya juga harus datang. Kalau mereka tidak datang, Dr. Reza, Dr. Mufid mau ngomong sama siapa? Oke, di sini permasalahannya soal ketidakhadiran DRG pada sidang Wan Prestasi. DRG sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah bagikan kepada kalian alasan ketidakhadiran beliau pada sidang Wan Prestasi. Tapi sebelum sidang Wan Prestasi, DRG sempat diberitakan di Kompas
Reza Gladys siap hadir di persidangan asal Nikita Mirzani juga hadir. Padahal kata Bang Fahmi, Nikita Mirzani itu akan siap kalau diperbolehkan untuk hadir dalam sidang Wan Prestasi, sekalipun itu lewat Zoom. Tapi itu kan kebijakan dari pihak kejaksaan, karena saat ini posisinya Nikita Mirzani itu sudah menjadi tahanan kejaksaan. Yang menjadi masalah ini Dr. Reza dan juga suaminya. Mereka adalah pihak yang tergugat. Seharusnya mereka hadir, kecuali kalau ada kejadian luar biasa yang menimpa mereka yang tidak memungkinkan untuk datang pada sidang Wan Prestasi. Kemudian pengacara dari DRG sempat memberikan klarifikasi terkait ketidakhadiran DRG dan suami. Sama persis dengan apa yang dikatakan oleh DRG. Untuk saat ini bisa diwakilkan oleh pengacara mereka. Lagian kalau DRG-nya hadir, mau berhadapan dengan siapa? Nikita Mirzani-nya saja nggak hadir. Apakah mereka nggak tahu kalau Nikita Mirzani itu siap hadir? Kapan saja dibutuhkan oleh persidangan. Tapi kan tergantung kebijakan dari pihak kejaksaan. Apakah memperbolehkan Nikita Mirzani untuk hadir dalam persidangan atau tidak? Ngapain harus nunggu Nikita Mirzani hadir dulu baru DRG-nya hadir? Kan agak rancu gitu ya. Kemudian ada statement terbaru juga dari Bapak Riki Sitohang. DRG juga harus diperiksa. Kenapa DRG memberikan uang kepada Nikita Mirzani? Dan kalau ada haters dari Nikita Mirzani yang komentar, kenapa juga Nikita Mirzani mau terima uangnya? Saya tanya kepada Anda, kalau dia ngasih uang, apalagi jumlahnya besar, kalian terima apa enggak? Kalau kalian bilang enggak, kalian itu adalah manusia yang munafik. Saya anggap itu adalah rezeki. Sedangkan dari pihak Nikita Mirzani mengatakan itu bentuk endorsement. Dan nantinya ketika pertanyaan ini diajukan kepada DRG, pasti DRG akan mengatakan karena saya dalam kondisi ketakutan, di bawah tekanan. Di bawah tekanan mananya, Bu? Lah, pada saat conversation sama Mail saja, Ibu happy-happy aja. Ibu DRG yang mencari Nikita. Setelah setahun minta kepada Mail untuk menghubungi DRG kalau sudah setahun. Dengan tujuan apa coba? Ya untuk diperpanjang. Jadi itu namanya endorsement. Kemudian soal perjanjian itu ada dua jenis. Ada perjanjian secara lisan dan tulisan. Tapi untuk kebenarannya kita tunggu nanti pada sidang Wan Prestasi. Kalau tidak salah akan berlangsung minggu depan. Kemudian ada statement dari DRG kemarin yang akhirnya disoroti oleh netizen. Soal pernyataan di kalimat terakhir dari DRG. Persidangan hari ini berjalan sesuai jalur hukum. Dan dalam perkara perdata, kehadiran saya bisa diwakilkan oleh kuasa hukum resmi. Ini bukan menghindar, tapi bentuk kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku. Nah, kalimat terakhir itu, tapi bentuk kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku. Padahal kata Bang Fahmi, pihak tergugat diharapkan untuk hadir dalam persidangan. Bagaimana bisa Ibu DRG mengatakan sebagai bentuk kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku? Sistem hukumnya saja Ibu DRG nggak ngikutin. Bagaimana bisa Ibu menuliskan hal seperti ini? Gimana sih maksudnya? Bukannya kalau kita percaya kepada proses hukum, pasti kita datangkan. Dalam artian kita mengikuti aturan hukum yang berlaku, atau istilahnya menaati aturan hukum yang berlaku. Setahu saya kalau kita percaya sama proses hukum, mestinya datang. Kau yakin benar, ya datang.